Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustiawati Wabula dengan NIM A1H1244093. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen PAUD yang diampu oleh Ibu dosen Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD MPD. Baik, langsung saja ke bab pertama, pengertian PAUD. PAUD adalah pendidikan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun yang bertujuan untuk mengembangkan fisik dan mental anak serta moral dan sosial. Nah, PAUD dilaksanakan melalui 3 jalur. Yang pertama itu ada jalur formal, non-formal, dan informal. Nah, jalur formal itu seperti TK dan RA. Kalau jalur non-formal itu seperti KB dan TPA. Nah, sedangkan jalur informal itu seperti yang dilakukan dalam keluarga. Tujuan dan fungsi PAUD yang pertama itu membantu kesiapan anak dalam masuk pendidikan dasar. Nah, yang kedua mengembangkan potensi anak secara optimal. Nah, sedangkan fungsi PAUD ada yang 4, yaitu mengenalkan lingkungan seperti tumbuhan, binatang, dan berbagai benda mati yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua itu mengembangkan sosial. Anak mampu bersosialisasi melalui kegiatan bermain, karena dalam kegiatan bermain anak diajak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga itu membentuk karakter. Anak mengenal berbagai perbuatan baik dan buruk serta aturan-aturan dan terdorong untuk berbuat baik serta memenuhi aturan melalui kegiatan yang difasilitasi oleh guru. Nah, yang kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kecerdasan anak sejak dini. Anak menjadi individu yang berkarakter berkat pemberian stimulasi religius dan kultural dari gurunya. Bab 2, tumbuh kembang fisiologi. Jika anak dilihat dari sudut pandang fisiologi, maka ada 2 rentang usia pada anak. Yang pertama itu bayi dan toddler, yaitu usia lahir sampai umur 3 tahun. Nah, kemudian yang kedua yaitu masa awal anak, yaitu usia 3 sampai 6 tahun. Nah, perkembangan motorik meliputi motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar itu yang melibatkan otot-otot besar seperti berlari, berlompat, atau naik turun tangga. Nah, sementara motorik halus yaitu yang menggunakan otot-otot kecil seperti menulis, menggambar, mewarnai, dan masih banyak lagi. Nah, ini dipengaruhi oleh latihan dan kematangan. Kemudian tumbuh kembang psikologis. Nah, aspek perkembangannya terdiri atas 4. Yang pertama, agama dan moral. Perkembangan agama anak pada usia dini identik dengan pemahaman akan Tuhannya. Sementara itu, perkembangan moral pada anak usia dini identik dengan pemahaman dan kemampuan anak untuk memenuhi aturan dengan cara yang sederhana. Nah, aturan tersebut bisa berasal dari ajaran agamanya. Jadi, perkembangan agama dan moral pada anak usia dini itu adalah tahap kemampuan pada anak usia dini dalam hal memahami Tuhannya dan mematuhi aturan sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, sedangkan kognitif yaitu proses mental anak dalam berpikir, belajar, mengingat, dan memecahkan masalah yang berkembang dari refleks dasar hingga kemampuan berpikir abstrak. Sementara bahasa, ada 2 kemampuan berbahasa pada anak. Yang pertama itu kemampuan reseptif ekspresif. Nah, kemampuan reseptif itu yaitu kemampuan berupa menyimak dan membaca suatu informasi. Sementara kemampuan ekspresif yaitu kemampuan berbicara dan menulis. Kemudian sosial emosi, yaitu perkembangan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan kemampuan yang berasal dari dalam diri seseorang dan sesuai dengan tuntutan dan harapan sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, anak belajar melalui interaksi, pengalaman, dan perkembangan bertahap sesuai usia. Nah, tahap sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Ini menurut Piaget, pembelajaran efektif melalui stimulasi sensori motorik
seperti bermain dengan benda bertekstur warna-warni atau suara. Sementara usia 2 sampai 7 tahun disebut dengan tahap profesional, dan di mana anak mulai menggunakan simbol, bahasa, dan gambar. Pembelajaran paling baik dilakukan melalui bermain peran, cerita, dan eksplorasi langsung karena berpikir masih konkret. Nah, sementara tahap operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun, yang dimana anak mulai berpikir logis mengenai peristiwa konkret, memahami konsep, angka, dan pengelompokan benda. Kemudian yang terakhir interaksi sosial, yang dimana anak belajar juga melalui interaksi sosial seperti bermain bersama temannya yang membangun kemampuan komunikasi dan empati. Bab 3, program pengasuhan. Pengasuhan adalah proses atau cara perbuatan menjaga dan membimbing anak usia dini agar tumbuh kembangnya berlangsung secara optimal. Nah, jenis pola asuh terdiri atas 3. Yang pertama itu otoriter, demokratif, dan permisif. Nah, otoriter itu seperti orang tua yang menetapkan standar dan aturan yang mutlak, kaku, dan harus dipatuhi tanpa diskusi, komunikasi cenderung satu arah. Nah, karakteristiknya itu seperti memaksa, sering menghukum anak, dan kurang responsif dan dingin secara emosional. Nah, sementara pola asuh demokratis yaitu pola asuh yang seimbang antara kehangatan emosional dan kontrol yang jelas. Orang tua mendorong kemandirian tetapi tetap tetapkan batasan yang rasional. Karakteristik pola asuh demokratis ini yaitu komunikasi 2 arah, memberikan alasan di balik aturan, dan responsif terhadap kebutuhan anak. Nah, sementara pola asuh permisif yaitu orang tua sangat memanjakan dan memberikan kebebasan penuh kepada anaknya tanpa batas kontrol yang cukup. Nah, karakteristiknya seperti kehangatan tinggi tetapi kontrol rendah, cenderung tidak menegur meskipun anak salah, dan sedikit membimbing. Nah, fokusnya pada kebutuhan fisik seperti nutrisi dan gizi. Orang tua memberikan asupan makanan bergizi seimbang dan pertumbuhan fisik. Kemudian kesehatan dan imunisasi. Orang tua memastikan anak mendapatkan perawatan medis, imunisasi, dan lingkungan yang bersih. Serta kebersihan dan keamanan. Menjaga kebersihan diri seperti mandi, pakaian anak, dan keamanan seperti tempat tinggal. Dan yang terakhir, aktivitas fisik, memberikan kesempatan untuk bergerak, berolahraga, dan bermain aktif. Nah, sementara kebutuhan emosional seperti kasih sayang dan perhatian, orang tua memberikan perhatian, pengertian, dan kasih sayang secara konsisten untuk membangun ikatan. Nah, yang kemudian rasa aman dan nyaman, yang dimana orang tua menciptakan lingkungan kerja yang harmonis agar anak tidak merasa terancam. Dan yang ketiga itu ada dukungan dan dorongan, seperti orang tua mendengarkan anak, memberi respon positif, dan mendukung minat mereka. Dan yang terakhir yaitu stimulasi mental, yang dimana orang tua memenuhi kebutuhan akan rasa ingin tahu, memberikan kesempatan belajar, dan menghargai keberadaan anak. Lanjut bab 4, pengertian manajemen PAUD. Manajemen pada dasarnya adalah proses mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, waktu, dana, dan prasarana agar tujuannya yang telah ditetapkan tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, dalam konteks PAUD atau pendidikan anak usia dini, manajemen memiliki peran penting seperti 1. Mengatur kegiatan pendidikan. Manajemen membantu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, mengoptimalkan potensi lembaga. Artinya, semua sumber daya yang dimiliki lembaga atau guru, fasilitas, kurikulum, dan lain-lain dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Bab 5, ruang lingkup manajemen PAUD. Ruang lingkup manajemen PAUD adalah semua bagian yang perlu dikelola dalam lembaga PAUD agar proses pendidikan berjalan dengan baik dan tercapai. Nah, terdiri dari peserta didik, kurikulum, SDM atau sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan dan hubungan masyarakat. Nah, peserta didik mengatur penerimaan anak, pendataan, serta memantau perkembangan dan perilaku anak selama belajar. Sedangkan kurikulum mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Nah, kalau sumber daya manusia mengatur guru dan tenaga pendidikan mulai dari pembagian tugas hingga peningkatan kemampuan. Nah, kemudian sarana dan prasarana menyediakan dan merawat fasilitas seperti ruang kelas, alat bermain, dan media belajar yang nyaman dan aman. Dan yang terakhir itu keuangan dan hubungan masyarakat, seperti mengelola dana secara baik, serta menjalin kerjasama dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, kemudian pentingnya ruang lingkup. Nah, satu, mengatur semua aspek lembaga, artinya ruang lingkup manajemen membantu mengatur seluruh bagian di PAUD seperti peserta didik, guru, kurikulum, fasilitas, dan keuangan. Dengan pengaturan yang baik, semua kegiatan menjadi lebih tertib dan terarah. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan PAUD. Jika semua aspek dikelola dengan baik, maka kualitas pendidikan yang diberikan kepada anak juga akan meningkat. Anak mendapatkan pembelajaran yang lebih baik, nyaman, dan sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, membantu pencapaian tujuan pendidik. Nah, maksudnya manajemen yang baik memudahkan lembaga mencapai tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi anak secara optimal baik dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, kemudian yang terakhir, menciptakan sistem kerja yang terstruktur. Dengan adanya manajemen yang jelas, setiap kegiatan memiliki aturan dan pembagian tugas yang rapi. Hal ini membuat pekerjaan lebih terorganisir dan tidak berjalan secara seimbang. Nah, bab 6, perencanaan PAUD. Perencanaan PAUD adalah langkah awal dalam manajemen yang sangat penting karena menjadi dasar sebelum kegiatan dilaksanakan. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan PAUD akan lebih terarah dan tidak berjalan secara asal. Nah, dalam perencanaan PAUD ada beberapa hal yang harus ditentukan. Yang pertama itu tujuan, kedua program, ketiga kegiatan, dan yang keempat harus sistematis dan terarah. Nah, tujuan seperti menentukan apa yang ingin dicapai, misalnya perkembangan kemampuan anak atau keberhasilan kegiatan belajar. Yang kedua itu program, yang dimana menyusun rencana program yang akan dilakukan seperti program pembelajaran, kegiatan bermain, atau kegiatan tambahan lainnya. Yang ketiga itu kegiatan. Nah, kegiatan seperti menentukan kegiatan secara lebih rinci, misalnya aktivitas harian anak, metode pembelajaran, dan media yang digunakan. Dan yang keempat yaitu harus sistematis dan terarah. Artinya, perencanaan harus disusun secara teratur, berurutan, dan jelas sehingga mudah dilaksanakan serta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan manfaat perencanaan. Nah, manfaat perencanaan ada 4. Yang pertama, mengurangi kesalahan. Dengan adanya perencanaan yang matang, kegiatan yang sudah dipikirkan sebelumnya sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan bisa diminimkan. Nah, kemudian mempermudah perencanaan membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan karena sudah ada langkah-langkah yang jelas, jadi tidak bingung saat pelaksanaan. Dan yang ketiga itu menghemat waktu dan biaya. Dengan perencanaan yang baik, penggunaan waktu dan dana menjadi lebih efisien, tidak ada pemborosan karena semua sudah diatur sebelumnya. Dan kemudian yang terakhir menjadi pedoman kerja. Dan kemudian yang terakhir menjadi pedoman kerja. Nah, perencanaan berfungsi sebagai panduan atau acuan dalam bekerja, sehingga semua kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bab 7, perorganisasian. Dalam konteks manajemen, perorganisasian mencakup 3 poin utama. Yang pertama, mengatur pembagian tugas. Nah, pada tahap ini melibatkan pembagian seluruh beban kerja menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan secara logis dan nyaman.
oleh individu atau kelompok. Hal ini bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Nah, kemudian yang kedua, menentukan struktur organisasi. Nah, ini merujuk pada pembentukan kerangka kerja formal di mana tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Nah, yang kedua, menentukan struktur kerja, yang dimana ini merujuk pada pembentukan kerangka kerja formal, yang dimana tugas-tugas pekerja dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur ini menentukan garis hierarki hubungan antara departemen serta alur komunikasi dan wewenang dalam suatu lembaga atau perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga, mengelola sumber daya manusia. Nah, bagian ini berfokus pada peraturan orang-orang di dalam organisasi, mulai dari penempatan staf yang sesuai dengan keahlian hingga pengembangan potensi mereka guna mencapai tujuan organisasi secara efektif. Kemudian tujuan perorganisasian mencangkup beberapa poin penting. Satu, mempermudah koordinasi. Nah, perorganisasian dilakukan agar penyelarasan kegiatan antara unit atau individu dalam sebuah organisasi menjadi lebih mudah dilakukan sehingga setiap bagian dapat bekerja secara harmonis. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Dengan struktur yang teratur, penggunaan sumber daya atau seperti tenaga kerja, waktu, dan biaya dapat dioptimalkan sehingga produktivitas kerja meningkat. Kemudian yang ketiga, menentukan tanggung jawab. Melalui perorganisasian, pembagian tugas menjadi jelas. Hal ini membantu setiap anggota organisasi mengetahui peran dan kewajiban spesifik yang harus mereka pertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, mendukung tujuan lembaga. Seluruh upaya perorganisasian pada akhirnya diarahkan untuk memastikan bagaimana bahwa visi dan misi besar dalam lembaga dan institusi tersebut dapat tercapai dengan efektif. Kemudian bab 8, kepemimpinan PAUD. Kepala PAUD sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin, kepala PAUD bertindak sebagai figur utama yang mengarahkan lembaga untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Satu, sebagai komunikator. Nah, kepala PAUD harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, baik itu sebagai staf pengajar, orang tua murid maupun lingkungan sekitar. Yang kemudian sebagai motivator, kepala PAUD berperan dalam memberikan semangat dan dorongan kepada bawahannya agar dapat bekerja secara optimal dan terus meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, secara keseluruhan, kepala PAUD memiliki peran dalam keberhasilan lembaga. Efektivitas kepemimpinan dalam menjalankan fungsi-fungsi di atas dapat menentukan maju atau tidaknya lembaga PAUD tersebut. Hal yang pertama itu mengarahkan guru dan staf. Pemimpin bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan, instruksi, dan arahan yang jelas kepada seluruh tenaga kependidikan dan anggota agar mereka bekerja selaras dengan visi dan misi organisasi. Yang kemudian yang kedua, menciptakan suasana kerja yang baik. Maksudnya di sini seorang pemimpin harus membangun lingkungan kerja yang kondusif, harmonis, dan positif. Hal ini penting agar seluruh anggota tim merasa nyaman, didukung dalam menjalankan tugas mereka. Nah, kemudian yang ketiga itu mendorong kinerja optimal. Kepemimpinan berperan dalam memotivasi, menginspirasi, serta memfasilitasi kebutuhan anggota tim agar mereka mampu memberikan performa terbaik dalam mencapai hal yang maksimal. Nah, kemudian yang terakhir, mengambil keputusan strategis. Nah, maksudnya di sini pemimpin memiliki otoritas untuk menentukan langkah-langkah penting dalam kebijakan jangka panjang yang berdarah besar terhadap masa depan dan keberlangsungan organisasi. Baik, bab 9, pengawasan. Pengawasan dipahami sebagai suatu proses evaluasi kegiatan. Nah, artinya pengawasan bukan sekedar melihat, melainkan menilai secara kritis apakah suatu aktivitas berjalan sebagaimana mestinya atau memerlukan perbaikan. Tujuan pengawasan: 1. Menjamin kualitas.